karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Mayoritas saham itu harus dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang teramat. Proses panjang 3,5 tahun kita dengan Freeport, alot. Ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Ini Bung Jokowi ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Pak Harto, Bung Karno dan lain-lainnya. Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguatan teknologi, penguasaan teknologi, kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam kita. Indonesia bakal terima dividen 15 triliun dari Freeport berkat Jokowi, netizen sebut kadrun kejang-kejang. Merdeka, Indonesia panen raya. Bukan panen abal-abal melainkan panen gunungan emas dari Freeport yang sudah diakuisisi oleh negara di masa pemerintahan Jokowi. Ya, berkat Presiden Jokowi ini Indonesia bakal terima dividen sebesar 15 triliun dari PT Freeport. Kita tahu bahwa Freeport ini dulunya sudah dikuasai asing, dan dari beberapa kepala negara hanya Jokowi lah yang berani dan berhasil merebut kembali hasil bumi Papua kepada rakyat Indonesia. Bravo Presiden! Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan ini bakal menjadi pukulan telak bagi mereka yang suka nyinyir soal Freeport. Pemerintah Indonesia akhirnya resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia secara sah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum, melalui proses yang cukup panjang dan diwarnai dengan kabar miring yang menyertainya. Pada mulanya, ketika kabar ini menyeruak, justru saat itu Jokowi dicibir. Bahkan politisi senior Partai Amanat Nasional Amin Rais menyebutnya sebagai kabar bohong. Padahal maksud pemerintah saat itu adalah upaya transparansi publik, malah dijadikan bahan perundungan. Pemerintah Jokowi pun tak luput dari kritik Bapak Bangsa Amin Rais, simbol lokomotif reformasi yang tak pernah kehabisan batu bara. Seolah-olah kita sudah senang karena Freeport kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Buat saya itu hanya maaf, bohong-bohongan, karena operasional masih mereka. Semuanya masih mereka, kata Amin Rais, seperti dikutip dari mojok.co 16 Juli. Kondisi Pak Amin saat ini ibarat orang yang jatuh kemudian tertimpa tangga. Nazarnya tahun 2014 yang belum ditunaikan, kini harus menelan tudingannya sendiri setelah CEO Freeport McMoran Incorporation, Richard Ankerson, sepakat menandatangani SPA dengan Dirut PT Inalum Budi Gunadi. Dengan begitu, sah sudah 51% saham PT Freeport kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Wajar kalau Gubernur Papua Lukas NMB bakal mendukung Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019. Padahal Lukas NMB berasal dari Partai Demokrat yang notabene mendukung Prabowo Sandiaga. Freeport ini telah melakukan beberapa kejahatan dan ini akan saya ungkap sekaligus kita cari argumen. Kalau saya memang sebaiknya tutup tambang Freeport, McMoran, titik. Sudah nggak usah ada ayunan dan rakyat. Semua presiden tidak mampu menyelesaikan provinsi Papua, itu kami catat. Yang terbaik Pak Jokowi, semua persoalan di Papua dia memahami, ujar Lukas setelah dilantik Jokowi di Istana Negara tempo lalu. Diberitakan kabar baik untuk Indonesia karena mulai tahun depan kita akan menerima dividen 15 triliun dari Freeport. Banyak yang beranggapan bahwasannya itu semua berkat Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebagai informasi, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia tahun depan akan membagikan dividen sebesar 1 miliar US dollar atau setara 14 hingga 15 triliun per tahun kepada pemegang saham usaha yaitu Mind ID. Dividen 1 miliar US dollar per tahun ini diproyeksikan berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Proyeksi pembagian dividen sebesar 1 miliar US dollar tersebut bisa tercapai dengan asumsi penambangan dengan pola saat ini, target volume produksi tercapai, dan harga komoditas tambang yang tetap tinggi seperti sekarang.
Dengan pola penambangan yang saat ini, kalau target-target bisa tercapai dengan harga saat ini, bisa berikan dividen MindID 1 miliar US dollar 1 tahun, mulai tahun depan atau sekitar 14 hingga 15 triliun per tahun. Ungkapnya, dilansir terkini.id, industri.co.id, via Netral News, dalam keterangannya di program Mining Zone CNBC Indonesia Jumat kemarin 24 September. Menurutnya dengan kondisi seperti itu, yaitu pola penambangan dan harga yang tinggi, maka diperkirakan Freeport akan mampu memberikan kontribusi ke negara sebesar 45 miliar US dollar atau 560 triliun rupiah selama masa izin usaha pertambangan khusus berlaku ke depannya. Kontribusi ke negara 560 triliun rupiah atau 45 miliar US dollar kira-kira, dan tentu saja dengan izin usaha pertambangan khusus ini pendapatan provinsi dan kabupaten akan naik signifikan dibandingkan masa kontrak karya. Apalagi imbuhnya, kabupaten dan provinsi Papua memiliki kepemilikan saham 10% yang artinya juga akan memperoleh pendapatan dari dividen yang dibagikan. Di samping pajak-pajak daerah, seperti misalnya pajak air permukaan yang tadinya bayar 3 juta US dollar, sekarang jadi 15 juta US dollar, dan PDB ini disepakati di dalam IUPK tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan ini akan berdampak sangat signifikan bagi perekonomian nasional. Ia lantas mencontohkan untuk pemerintah Papua, baik provinsi dan kabupaten akan mendapatkan pajak daerah sebesar 7 hingga 8 triliun per tahun. Ini untungkan pemerintah bagi PT FI dan masyarakat, tandasnya melansir CNN. Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi dalam hal ini pemerintah melalui BUMN Pertambangan MindID telah melakukan pembelian 51% saham PT Freeport Indonesia senilai 3,85 miliar US dollar atau setara 53,9 triliun dengan kurs Rp14.000 per US dollar di medio 2018 lalu. Dengan demikian, pemerintah akan mendapatkan pemasukan atau dividen sebesar 200 juta US dollar dari PT FI. Kabar tersebut pun rupanya disambut hangat oleh banyak netizen di media sosial hingga memberikan beragam opini. Bahkan ada dari mereka yang menyinggung para kadrun yang akan semakin kejang-kejang mendengarnya. Kadrun kian kejang-kejang mendengar berita membuat kepala dan perut mereka seakan-akan meledak. Tanggap akun Dian Novita, mantap Pak Jokowi, timpal akun MLT. Kira-kira kaum separatis semakin gencar menyerang nggak ya? Tanya akun Wina. Holding BUMN Tambang MindID mencatat laba bersih perusahaan naik dari 4,7 triliun rupiah per Juni 2021 menjadi 7,8 triliun rupiah per Agustus 2021. Penambahan laba bersih ini membuat perusahaan optimis bisa mencicil hutang jatuh tempo sekitar 500 miliar US dollar atau setara 7,12 triliun pada November 2021. Hutang jatuh tempo itu berasal dari penarikan hutang yang sempat dilakukan MindID dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk mengakuisisi PT Freeport Indonesia beberapa tahun lalu. Per Agustus, laba bersih kami sudah sekitar 7,8 triliun. Untuk pembayaran hutang 500 juta US dollar di November nanti juga kami siap, ujar Direktur Utama MindID Orias Petrus Muda saat rapat bersama Komisi 7 DPR Senin 27 September. Pembayaran hutang jatuh tempo atas akuisisi Freeport ini berasal dari pinjaman MindID yang mencapai 4 miliar US dollar. Dari total hutang itu, perusahaan telah membayar sekitar 1 miliar US dollar dengan dana pinjaman dari pasar modal sekitar 2,5 miliar US dollar. Jadi posisi hutang kita saat ini kurang lebih 5,5 miliar US dollar, ucapnya. Jika dirupiahkan, maka total hutang perusahaan 78,3 triliun atau turun dari posisi Juni yang mencapai 96 triliun rupiah. Sementara itu, kas 32 triliun rupiah dan aset 193 triliun rupiah pada periode yang sama. Jadi posisi hutang dan kas itu menunjukkan posisi kami saat ini aman. Jadi posisi perusahaan baik, tidak ada masalah dari sisi keuangan, tuturnya. Di sisi lain, ia memastikan perusahaan masih punya sumber-sumber pembiayaan dari hasil kerjasama dengan perbankan yang belum dicairkan. Ini seandainya ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, kami bisa melakukan pembayaran, pungkasnya. Prestasi membanggakan ini tentu menjadi catatan emas tersendiri bagi pemerintahan Jokowi. Selama Orde Baru sampai dengan periode pemerintahan SBY, Freeport masih menjadi perusahaan adidaya dan untouchable.
Bahkan mungkin hanya segelintir rakyat Papua yang bisa mendapatkan manfaat keberadaan salah satu tambang emas yang menjadi pembayaran pajak terbesar di Indonesia ini. Jadi tak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat kembali pada putra-putri Papua. Kabar baiknya 10% saham akan dimiliki oleh pemerintah daerah di Papua. Harapannya tentu saja rakyat Papua bisa menikmati pembangunan, bisa mencicipi BBM satu harga ke seluruh pelosok, bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara dan akses kesehatan yang lebih baik lagi, agar putra-putri Papua bisa lebih kompetitif menjadi generasi penerus bangsa. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.